Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kita semua sehat-sehat pada saat ini. Kita boleh bersekutu kembali di hari Minggu yang indah ini dan kita mengucap syukur masih kita diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kita juga boleh beraktivitas seperti normal. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan renungkan bersama cukup membuat kita merenungkan dengan situasi dan kondisi yang saat ini juga saya rasa cocok sekali dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Seorang yang bernama Toscanini. Toscanini adalah seorang pemimpin orkes terkenal di dunia, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia mau memimpin sebuah konser besar bersama dengan semua tim, dia mau berkata seperti ini dulu kepada semua tim yang mendukung konser itu. Dia berkata bahwa saya tahu kalian semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hebat, yang pintar bermain musik. Tetapi pada malam hari ini kita akan mempersembahkan satu simfoni gubahan Beethoven. Maka saya meminta kepada kalian supaya berpikir, supaya merenung dan mempersembahkan yang terbaik. Yang hebat adalah Beethoven, bukan kita. Kalau bukan karena Beethoven, kita tidak akan pernah ada di tempat ini. Perkataan ini Bapak Ibu Saudara yang diucapkan oleh Toscanini ini betul-betul membuat para pemain musik saat itu tersentuh, dan malam itu adalah malam konser yang termegah sepanjang masa. Cerita ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali manusia itu ingin sekali diakui bahwa dia hebat. Ya. Tidak ada orang yang mau dikatakan bahwa kita rendah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap manusia paling senang hidupnya dikatakan orang yang paling hebat, orang nomor satu, orang paling kuat, orang paling pintar, sehingga membuat dirinya betul-betul merasa bahwa dia ada di level yang paling atas. Nah, bacaan kita pada saat ini juga berbicara hal yang sama. Penonjolan diri di tengah masyarakat. Pada saat itu jemaat Efesus betul-betul punya karakter dan latar kehidupan yang bisa menimbulkan ketegangan. Kalau kita baca latar belakang jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat warga jemaat yang pada saat itu ada betul-betul diperlihatkan kepada kita, mereka latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Suku, baik juga ekonomi, budaya, dan mereka berkumpul bersama di kota ini, dan mereka betul-betul diperhadapkan oleh latar kehidupan yang sangat-sangat berbeda pada saat itu, dan menjerumus kepada permusuhan dan konflik. Dan itulah yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi. Apalagi khususnya orang Yahudi yang betul-betul selalu membanggakan diri mereka itu lebih mulia daripada orang-orang non-Yahudi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi ini tidak ada apa-apanya di mata orang-orang Yahudi pada saat itu. Cara berpikir seperti ini, cara hidup seperti ini, akhirnya dipandang oleh Rasul Paulus ini menjadi sesuatu yang akan merusak atau akan menjadi sebuah bom waktu di kemudian hari.
Terlebih lagi Paulus ada di dalam penjara. Susah dia untuk beraktivitas ke sana kemari. Sehingga dia harus menulis gembala ini kepada jemaat Efesus. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pemahaman seperti ini, ketegangan, permusuhan, konflik yang ada bahkan di dalam jemaat Efesus sendiri, ini menjadi sebuah pergumulan bagi Paulus. Cara berpikir ini juga ditentang oleh Paulus. Dan dia harus menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Kristus harus hidup penuh dengan kerendahan hati. Kita, Bapak Ibu Saudara, yang hidup juga di tengah-tengah masyarakat, kita pasti juga pernah mengalami hal demikian. Di Indonesia, agama atau keyakinan itu sering kali dijadikan sebagai alat pemisah setiap individu di dalam masyarakat. Bahkan menjadi tembok, bahkan menjadi pemicu. Kita tahu beberapa kali sejarah kelam di Indonesia ini, agama bisa menjadi biang kerusuhan. Agama bisa menjadi alasan orang merusak tempat ibadah orang lain. Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Hanya karena persoalan agama. Di dalam kebencian, di dalam konflik antar warga, Bapak Ibu Saudara, biasanya kita diperlihatkan bahwa ada kelompok-kelompok mayoritas yang mendominasi, yang memenangkan sebuah pertarungan atas kaum minoritas. Dan tidak cukup kita menghadapinya dengan kesabaran. Tetapi di sini kita membutuhkan sebuah praktek kehidupan di mana kedamaian yang diminta oleh Allah itu betul-betul diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus berkata bahwa harus didasarkan dengan kasih karunia yang diberikan Kristus. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus terus berpikir bahwa karena Kristuslah kita mampu berdamai dengan si A. Hanya karena Kristuslah kita bisa memaafkan si B. Hanya karena Kristuslah kita bisa hidup dalam kerukunan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kasih karunia Kristuslah kita bisa mewujudkan sebuah kedamaian. Kita bisa menghargai yang namanya perbedaan. Dan kita bisa mewujudkan juga yang namanya toleransi. Sebuah kondisi yang hampir hilang di tengah-tengah dunia, khususnya di bangsa Indonesia ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat ada banyak orang yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa COVID ini tidak perlu ditakuti. Hidup biasa-biasa saja. Malah ada yang berkata kalau memang waktunya mati, ya mati. Jadi jangan takut COVID. Sehingga mereka melanggar banyak sekali protokol kesehatan. Tidak menggunakan masker, hidup berkerumun, beraktivitas seperti tidak ada apa-apanya. Padahal Pak Jokowi, presiden kita, sudah berkata, jangan menganggap remeh peristiwa ini.
Kita harus betul-betul menyikapi sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan sebuah hidup yang betul-betul mendatangkan kebaikan bersama. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu data yang diberikan kepada kita setiap hari itu angkanya semakin naik. Sudah di atas 1.000 dalam satu hari. Beberapa ahli mengatakan itu akan naik terus sampai angka 2.000 per hari. Kalau kita bisa melihat perkembangan sedemikian rupa, itu suatu angka yang menakutkan. Tetapi bagi sebagian orang, itu biasa-biasa saja. Sehingga ini apa? Ini membuat konflik di antara kita. Sehingga konflik itu mendatangkan sebuah hal yang negatif. Sebelah sini tidak mau mematuhi aturan, sebelah sini begitu taat aturan, apa yang terjadi? Virus itu akan terus berkembang. Dan itu akan merusak tatanan kehidupan. Dari konflik, itu bisa merusak segala sesuatunya. Sehingga Allah mau berkata kepada kita, kasih karunia yang diberikan dan ditanamkan kepada kita, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, itu yang harus kita wujudkan bersama. Tidak hanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, tetapi hari-hari seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendatangkan kebaikan di tengah-tengah hidup ini. Kita bisa memberikan kedamaian, kita bisa memberikan kesejahteraan. Karena apa yang kita lakukan itu akan berakibat juga kepada orang lain. Kalau kita memberikan kebaikan itu akan terus bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau kita juga memberikan yang namanya keburukan, kejahatan, maka hal itu juga yang akan bertumbuh di sekitar kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini ada dua hal yang pokok yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama, hiduplah di dalam kerendahan hati. Kita belajar dari Paulus apa yang dia lakukan. Walaupun dia hidup di dalam penjara, dia masih tetap bersemangat memberikan kekuatan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Di dalam kerendahan hatinya, dia masih tetap mau melayani Tuhan. Dia masih tetap memberitakan kasih karunia Kristus. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara, itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya. Itu semua pemberian Tuhan. Dan itu semua bisa diambil oleh Tuhan dalam sekejap mata. Tetapi kalau kita beraktivitas, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara kita juga melakukan tindakan-tindakan kepada orang lain, dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Tetap jadikan kasih Kristus menjadi landasan iman kita, dan sebarkanlah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukanlah dulu di dalam keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.